SKP 2021 dibuat dalam 2 periode, yaitu periode pertama, periode 1 Januari sampai Juni itu menggunakan PP 46 tahun 2011. Sedangkan untuk periode 2 Juli sampai Desember itu menggunakan PP 30 tahun 2019. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang penilaian kinerja terintegrasi 2021 untuk jabatan fungsional guru. Seperti yang sudah disampaikan dalam sosialisasi oleh BKD Provinsi NTT bahwa untuk SKP 2021 dibuat dalam 2 periode, yaitu periode pertama, periode 1 Januari sampai Juni itu menggunakan PP 46 tahun 2011. Sedangkan untuk periode 2 Juli sampai Desember itu menggunakan PP 30 tahun 2019. Untuk periode 1 Januari sampai Juni menggunakan PP 46 tahun 2011, sedangkan periode 2 Juli sampai Desember menggunakan PP 30 tahun 2019. Kita akan melihat perbandingan dari kedua PP tersebut. Untuk PP 46 tahun 2011, ia menggunakan istilah prestasi kerja. Sedangkan untuk PP 30 tahun 2019, istilahnya berubah menjadi kinerja PNS. Lalu pada PP 46 tahun 2011, sasaran kinerja pegawainya adalah rencana kerja atau berisi rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Lalu targetnya adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai. Sedangkan berdasarkan PP 30 tahun 2019, sasaran kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi atau unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. Sedangkan targetnya adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai. Lalu pada PP 46 tahun 2011, pada SKP atau sasaran kerja pegawai memuat kegiatan tugas jabatan dan target. Sedangkan PP 30 tahun 2019, SKP memuat kinerja utama dan dapat memuat kinerja tambahan jikalau ada. Kemudian kinerja utama dan kinerja tambahan paling sedikit memuat indikator kinerja individu dan target kinerja. Jadi nanti akan ada perbedaan pada SKP-nya. Kalau SKP yang lama atau periode 1 itu hanya memuat kegiatan tugas jabatan dan target, di mana target itu kalau kita lihat di SKP kita yang model lama itu ada kuantitas, ada kualitas, ada biaya. Kemudian di SKP model baru berdasarkan PP 30 tahun 2019 itu ada namanya indikator kinerja individu. Lalu ada target kinerja. Kemudian penyusunan SKP untuk PP 46 tahun 2019 itu didasarkan pada rencana kerja tahunan instansi. Sedangkan untuk penyusunan SKP model baru berdasarkan PP 30 tahun 2019, penyusunan SKP itu wajib memperhatikan perencanaan strategis instansi pemerintah, wajib memperhatikan perjanjian kinerja. Biasanya kalau antara kepala sekolah itu dan dinas pendidikan itu ada namanya
perjanjian kinerja. Kemudian wajib memperhatikan organisasi dan tata kerja, lalu memperhatikan uraian jabatan, dan yang terakhir memperhatikan SKP atasan langsung. Lalu dari aspek perilaku kerja, pada SKP lama atau PP 46 tahun 2011 itu ada 6, ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Sedangkan di SKP model baru berdasarkan PP 30 tahun 2019, itu aspek integritas dan disiplinnya itu dihilangkan. Jadi sekali lagi aspek integritas dan disiplinnya dihilangkan, sehingga sisanya cuma 5, dan muncul satu aspek perilaku kerja baru di SKP baru berdasarkan PP 30, yaitu inisiatif kerja. Lalu untuk SKP model lama atau berdasarkan PP 46, penilaian dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai dan dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Sedangkan untuk SKP baru berdasarkan PP 30, penilaian perilaku kerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja PNS, dalam hal ini adalah kepala sekolah, dan dapat berdasarkan penilaian rekan kerja. Jadi bisa juga dinilai berdasarkan penilaian sesama guru kita, sesama guru atau sesama pegawai, setingkat dan atau bawahan langsung. Lalu bobot penilaiannya. Untuk SKP lama atau berdasarkan PP 46, bobotnya itu dibagi. Untuk SKP itu 60%, lalu perilakunya itu 40%. Sedangkan untuk SKP model baru itu ada dua cara penilaian. Yang pertama, bisa menggunakan bobot SKP 70% dan perilaku kerja 30%, atau SKP-nya 60% dan perilaku kerjanya 40%. Nah, untuk yang kedua ini, untuk 60% SKP dan 40% perilaku kerja itu diberlakukan jika instansi pemerintah atau sekolah kita itu menerapkan penilaian 360 derajat. Nah, penilaian 360 derajat ini artinya penilaian dilakukan oleh atasan langsung dan juga dilakukan oleh rekan kerja. Apabila sekolah kita melakukan penilaian dari atasan langsung dan juga rekan kerja, maka kita bisa menggunakan kriteria yang kedua, yaitu unsur SKP-nya 60% dan perilaku kerjanya 40%. Lalu nilainya. Untuk SKP lama berdasarkan PP 46 itu jika melebihi target, maka penilaian SKP dapat lebih dari 100. Jadi kita bisa memperoleh nilai lebih dari 100. Sedangkan untuk SKP baru itu sudah ditetapkan patokan nilai tertingginya, yaitu nilai capaian kinerja paling tinggi itu ada pada angka 120. Kemudian jangka waktu penilaiannya berdasarkan PP 46 atau SKP model lama, penilaian prestasi kerja PNS itu dilakukan oleh pejabat penilai atau kepala sekolah sekali dalam 1 tahun. Sedangkan SKP baru berdasarkan PP 30, penilaian kinerja didasarkan pada pengukuran kinerja yang dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran, atau tahunan, serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi. Jadi di SKP baru berdasarkan PP 30 ini, penilaiannya itu bisa dilakukan setiap bulan, bisa juga triwulan, bisa juga semesteran atau tahunan. Dan penilaian yang dilakukan itu harus didokumentasikan. Ada tabel namanya tabel dokumen pengukuran kinerja. Itu wajib didokumentasikan dalam dokumen tersebut. Lalu nilai prestasi kerja PNS berdasarkan PP 46 tahun 2011 itu ada 5 kriteria. Kalau kita memperoleh nilai 91 ke atas, maka predikat kita sangat baik.
76 sampai 90 predikatnya baik, 61 sampai 75 predikatnya cukup, 51 sampai 60 predikatnya kurang, dan 50 ke bawah predikatnya buruk. Sedangkan berdasarkan PP 30 tahun 2019, penilaian kinerja PNS itu ada 5 juga, yaitu sangat baik jika nilainya 110 sampai 120. Dan, jadi ini ada catatan tambahan, dan menciptakan ide baru dan atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa kalaupun nilai kita itu misalnya 115, tetapi kita tidak menciptakan ide baru, maka kita hanya akan berada pada kategori baik. Jadi syarat untuk memperoleh kategori sangat baik adalah selain memperoleh nilai dalam rentang 110 sampai 120, wajib menciptakan ide baru. Lalu kategori yang kedua adalah baik. Baik ini berada pada nilai 90 sampai dengan 119 atau 90 sampai dengan lebih kecil 120. Lalu kategori cukup nilainya 70 sampai lebih kecil 90. Kategori kurang nilainya 50 sampai dengan lebih kecil 70. Dan kategori kelima adalah sangat kurang jika nilainya kurang dari 50. Jadi di sini kategori buruk dari PP 46 itu diganti kalimatnya atau katanya menjadi sangat kurang. Lalu untuk pengaturan tim pada PP 46 tahun 2019 itu tidak diatur. Sedangkan pada SKP baru PP 30 tahun 2019 itu ada diatur tentang pembentukan tim penilai kinerja PNS, lalu ada pemantauan kinerja. Dari hasil pemantauan akan dilakukan bimbingan dan konseling kinerja untuk pegawai atau ASN yang nilainya kurang atau sangat kurang. Lalu dari hasil penilaian kinerja kita nanti akan dilakukan namanya pemeringkatan kinerja. Kemudian hasil dari penilaian kinerja kita akan disimpan dalam sebuah sistem namanya Sistem Informasi Kinerja PNS. Lalu ada juga namanya pengelola kinerja, dan dari hasil pemeringkatan itu akan diberikan yang namanya penghargaan. Lalu untuk ASN atau pegawai yang nilai penilaian kinerjanya itu di bawah ketentuan, maka akan dikenakan sanksi. Demikian pemaparan saya secara singkat tentang penyusunan SKP terintegrasi untuk tahun 2021. Nanti akan dilanjutkan di video yang kedua tentang SKP periode 1 Januari sampai Juni. Terima kasih dan kiranya bisa membantu Bapak Ibu sekalian.